Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Hartarto dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video teks anekdot bagian kedua ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, di mana yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi struktur teks anekdot, mengenal berbagai pola penyajian anekdot, dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, submaterinya adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, di mana yang kita pelajari adalah menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Dua, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Baik, kita masuk yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Adapun struktur teks anekdot dimulai dari abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal cerita. Yang kedua, orientasi merupakan pengenalan. Apa saja yang dikenalkan bisa berupa tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, krisis. Krisis merupakan puncak permasalahan dalam cerita. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan tanggapan oleh tokoh lain terhadap krisis. Dan yang terakhir adalah koda, yang merupakan bagian akhir cerita, di mana koda merupakan bagian penting yang harus ada. Kita akan melihat contoh abstraksi. Perhatikan video berikut ini. Suatu hari, Bapak Presiden sedang melakukan belusukan ke daerah pemukiman. Beliau melihat ada ibu tua penjual kue yang sepi dagangannya. Bapak Presiden mendekati dagangan ibu tua tersebut. Ya, itu tadi adalah contoh dari abstraksi. Kemudian, bagaimana contoh dari orientasi? Perhatikan video berikut. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Ya, di situ merupakan letak bagian dari orientasi. Krisis, kita bisa lihat dalam video berikut ini. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Saya ada 4. Yang pertama di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali. Ya, kita akan masuk ke bagian berikutnya merupakan reaksi. Kita saksikan. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Iya, sampai di situ merupakan bagian dari reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Kita perhatikan video berikut ini. Sama, jualan kue juga. Nah, berarti
pada video yang sudah kita saksikan, ini memiliki struktur teks dari anekdot. Baik, yang kedua, kita akan mengenal berbagai pola penyajian dari anekdot. Apa perbedaan dari kedua contoh teks berikut ini? Di sini merupakan pola penyajian yang pertama, dan yang kedua ini merupakan pola penyajian kedua. Di mana letak perbedaan antara penyajian yang pertama dengan penyajian yang kedua? Pola kalimat memiliki dua jenis pola, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Adapun ciri dari kalimat langsung, yang pertama, kalimat langsung, kalimat petikan yang ditandai dengan tanda petik. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Lalu apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Adapun ciri-ciri dari kalimat tidak langsung, yang pertama adalah tidak ada tanda petik. Yang kedua, ada penambahan kata ganti orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, ada kata tugas seperti bahwa, agar, supaya, sebab, untuk, tentang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah intonasi membacanya datar dan terdapat perubahan pada kata ganti orang. Teks anekdot biasa menggunakan kalimat langsung dalam bentuk dialog maupun narasi. Jadi, dalam teks anekdot menggunakan dua pola penyajian kalimat langsung, yaitu dalam bentuk dialog seperti ini dan dalam bentuk narasi seperti ini. Menganalisis kebahasaan teks anekdot. Adapun unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks anekdot, yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Jadi, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu terletak pada kata pada, yang menunjukkan peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya pada umumnya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri atau memang tidak perlu dijawab. Contoh, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, jika dilihat dari ceritanya, sebenarnya jaksanya ini merupakan orang yang sama menerima uang suap. Nah, jadi ketika saksi ditanyakan apakah menerima uang suap, sepertinya saksi menganggap bahwa jaksa itu bertanya kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, kata akhirnya merupakan konjungsi yang menyatakan waktu. Yang keempat,
Penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi sama seperti kata kerja aktif, di mana melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar pertanyaan. Dalam kalimat tersebut menggunakan dua kata kerja aksi yang selalu diawali dengan imbuhan me, menatap, dan mendengar. Penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kata tolong merupakan kalimat perintah secara halus. Lalu yang terakhir, unsur kebahasaannya adalah penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Kata O juga merupakan kalimat seru. Yang kedua, submateri yang kedua adalah menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja, juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Masih ingat ini? Yang pertama adalah pola penyajian dialog, di mana menggunakan tanda titik dua dan selalu ada nama tokoh di depannya. Dari pola penyajian dialog ini, kita konversikan menjadi kalimat langsung yang berbentuk narasi. Contoh, Tono. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, dari dialog tadi, kita ubah menjadi narasi. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Kita bisa membedakan di mana pola penyajian dialog ini lebih singkat dan pola penyajian narasi ini lebih lengkap daripada pola penyajian dialog. Selanjutnya, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Kalian harus mengingat hal ini sebelum menulis anekdot. Yang pertama dimulai, tentukan tema yang akan digunakan. Selanjutnya, pikirkan apa kritik yang akan disampaikan di dalam cerita kalian nanti. Selanjutnya, kelucuan seperti apa yang akan ditulis. Tentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang pasti sesuai dengan yang kita kritik dan sesuai dengan kelucuan yang akan kita bangun. Yang keempat, gunakan struktur yang tepat. Dari mulai abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tentukan alur yang kita gunakan. Apakah alur maju, mundur, atau campuran. Yang keenam, pilih antara dialog atau narasi. Dan yang terakhir, menyunting kembali tulisan kalian agar menjadi tulisan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video teks anekdot bagian pertama dan yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami seluruh materi dari teks anekdot. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.